Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Negeri Lelembut. Akhir tahun 2004 di Ranai Natuna, pasca berbagai ujian dalam hidupku. Di awal tahun 2004, bapakku meninggal dengan segala permasalahan, dari yang nyata hingga ke hal mistik yang terjadi. Belum 40 hari bapak meninggal, Umi serta adik-adikku sakit, yang sakitnya merujuk ke hal mistik, dan tentunya semua tidak dapat dicerna oleh logika. Beberapa bulan setelahnya, aku pun mengalami kecelakaan lalu lintas yang nyaris saja kaki sebelah kananku diamputasi. Dari semua itu, sempat membuat jiwaku goyah, bahkan nyaris aku merasa putus asa. Di situasi yang buruk itu, sempat aku terjerumus ke dunia glamor, atau biasa orang menyebut dengan dunia malam. Kehidupan dunia malam sudah barang tentu semua hal buruk tersaji di depan mata, apalagi dengan profesiku ini. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Pertanyaannya, apakah itu semua dapat membuatku bahagia serta terlepas dari semua beban masalah? Jawabannya tidak. Justru hidupku semakin terpuruk. Hidupku semakin kacau hingga aku kehilangan rasa percaya diri dan berdampak sangat buruk terhadap hidupku. Akhirnya aku memilih untuk meninggalkan dunia malam. Namun saat itu aku belum tahu kemana harus melangkah. Mungkin karena aku sudah terlanjur salah jalan, sehingga aku tidak tahu langkah apa yang harus aku tuju. Aku selalu menyendiri, baik ketika di barak maupun saat di kantor. Dengan menyendiri ku coba merenungi hidup. Mungkinkah aku akan selamanya di dalam keterpurukan? Di suatu malam yang sunyi dan hening, aku terbaring seorang diri di atas kasur yang tipis di dalam kamar barak. Lampu kamar sengaja aku matikan sehingga terasa begitu gelap. Di dalam kesunyian dan gelapnya kamar, ku pejamkan mataku. Namun hati dan pikiranku jauh entah kemana. Tiba-tiba saja aku mendengar suara pelan. Suara seseorang yang tidak aku lihat berbisik di telingaku, hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di daun telingaku. Sontak aku merasa terkejut. Dan seketika aku membuka kedua mata. Tentu saja saat itu yang kulihat hanya kegelapan. Mungkin aku hanya mimpi. Aku tetap berpikir positif, walau aku sangat yakin itu bukanlah mimpi, karena aku tidak sedang tidur. Aku pun kembali memejamkan mata. Dengan lengan sebelah kanan aku tumpangkan di atas keningku. Tak lama, kembali aku mendengar seseorang berbisik di telingaku. Kali ini tak kuhiraukan, namun jelas ku dengar bisikan itu. Aku tunggu di gunung di atas batu yang paling besar. Demikian suara bisikan itu kembali berkata. Dengan perlahan aku membuka mataku, lalu dengan cepat aku bangkit, dan tanganku meraih saklar lampu di dinding kamar. Ceklek. Seketika ruang kamarku menjadi terang benderang, namun tak ada sesiapapun selain diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, berpikir dan bertanya dalam hati, siapa gerangan yang baru saja berbisik di telingaku, dan apa tujuannya menyuruhku saat itu ke gunung. Entah kekuatan apa yang mendorong hatiku untuk menuruti bisikan itu. Aku melangkah keluar kamar, lalu dengan menggunakan sepeda motor, aku pun keluar dari parkiran barak menuju ajakan bisikan itu. Yang aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang berbisik kepadaku. Singkat cerita, aku terus memacu motorku hingga aku mulai mendaki ke lereng gunung itu. Di lereng gunung masih terlihat beberapa rumah penduduk. Dengan demikian jalan pun masih bagus dan mudah untuk dilalui sepeda motorku. Hingga akhirnya aku tiba di ujung jalan yang buntu. Tentunya tidak bisa lagi aku merasakan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Aku parkirkan sepeda motorku di balik pohon yang lumayan rimbun. Lalu aku meneruskan pendakian dengan berjalan kaki. Cuaca semakin terasa sangat dingin. Beruntung saat itu aku menggunakan jaket walau tidak tebal.
lumayan bisa sedikit membantu menghangatkan tubuh. Gelapnya malam serta terjalnya bebatuan tak menjadi halangan bagiku. Aku terus melangkah, walau saat itu aku sendiri tidak tahu di mana batu yang paling besar sesuai dengan petunjuk bisikan itu. Dengan senter kecil di tanganku yang selalu kubawa kemanapun aku pergi ketika malam hari, aku mencari jalan di celah bebatuan hingga langkahku tertahan oleh batu berukuran sangat besar di antara bebatuan yang ada di sekitarnya. Mungkinkah batu ini yang dimaksudkannya? Pikirku sambil kuarahkan cahaya senter ke setiap bagian batu itu. Bentuk batu itu walau ukurannya besar, namun tidak menjulang tinggi, bentuknya melebar, sehingga tidak terlalu sulit bagiku untuk memanjat dan naik ke atas batu itu. Singkat cerita, saat itu aku telah berada di atas batu besar yang di atasnya terlihat datar. Aku duduk di atasnya dengan posisi menghadap ke bawah gunung. Walau tidak dari puncaknya, namun lumayan tinggi, aku melihat gemerlap cahaya kota Ranai terlihat begitu indah dengan kelap-kelip cahaya lampu dari setiap rumah penduduk, bak mutiara yang bertebaran. Melihat keindahan itu, sesaat membuat aku terlupa akan segala problema hidupku. Di tengah aku menikmati indahnya alam di Gunung Ranai, tiba-tiba saja turun hujan, walau hanya gerimis, namun sudah pasti dengan perlahan membasahi alam, serta aku yang saat itu tengah duduk di atas batu besar, serta di kegelapan malam. Rintik hujan menyadarkanku dari lamunan. Aku beranjak dari duduk dan memutuskan untuk turun gunung dan kembali ke barak. Namun baru saja aku hendak turun dari batu itu, astagfirullah, aku dikejutkan oleh siluet putih di atas batu yang berukuran besar juga di sebelah kiriku. Sosok putih itu berdiri menghadap ke arahku, walau tidaklah terlalu jauh. Namun aku tetap tidak dapat dengan jelas melihat muka dari sosok itu, dan aku pun tidak ada keberanian untuk menyorotkan senter ke arahnya. Jantungku berdebar. Bulu roma seketika meremang karena tidak mungkin itu manusia, pikirku. Dengan tubuh mulai gemetaran karena rasa takut mulai merasuki jiwa, aku kembali beringsut. Aku kembali beringsut menghadapkan tubuh dan pandanganku ke arah kota Ranai. Aku merasakan sosok itu terus mengawasiku. Entah karena rasa takut atau memang mataku telah mengantuk, aku merasakan kepalaku begitu berat, serta badanku terasa lelah. Dengan perlahan aku merebahkan tubuhku dengan posisi menghadap ke sebelah kanan, tentunya membelakangi sosok putih yang aku rasakan masih terus mengawasiku. Sesaat kemudian, aku pun terlelap di atas batu besar serta dinginnya malam. Suasana hari yang begitu tenang dan nyaman, terangnya hari, namun tak terlihat sang mentari. Aku tengah duduk sendiri di atas batu yang besar. Tiba-tiba saja, ada seorang pria separuh baya menghampiriku. Pria paruh-baya itu mengenakan pakaian seperti pakaian adat Melayu, atau yang biasa disebut baju teluk belanga. Pria itu tersenyum ramah kepadaku. Tanpa berbicara sepatah kata pun, ia menghampiri dan menyalamiku. Walau ia tidak terlihat berbicara, namun aku seakan mengerti apa yang dimaksudnya. Dalam hatiku seakan ia mengatakan namanya, serta menanyakan siapa namaku. Perkenalkan, nama saya Rahman. Namamu siapa, nak? Demikian ujarnya di dalam hatiku. Nama saya Dayat, Pak. Bapak dari mana? Kok ada di gunung ini? Tanya aku kepada Pak Rahman. Pak Rahman hanya tersenyum. Sungguh senyumnya begitu terasa nyaman di hatiku, layaknya seorang ayah ke anaknya. Ayo, ikut saya, nak. Beliau tak menjawab pertanyaanku. Justru ia mengajakku, yang saat itu aku tidak tahu hendak diajak kemana. Tanpa bertanya, aku pun mengikuti beliau dari belakangnya, yang mulai melangkah terlebih dahulu. Singkat cerita, aku diajak Pak Rahman ke suatu daerah yang terlihat ramai, dengan bangunan terlihat megah, dengan desain dan ukiran, serta warna sangat kental dengan antik Melayu. Jujur aku merasa senang di tempat itu, hatiku merasa sangat bahagia. Serasa aku tak mau kembali pulang. Aku terus dibawa Pak Rahman memasuki perkotaan yang ramai, namun terasa begitu teratur. Di saat tengah berkeliling kota nan bersih dan ramai, tiba-tiba saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tiba-tiba terdengar menggema suara azan di telingaku, mungkin dari masjid yang ada di dekat sini, pikirku. Namun, seketika aku terkejut yang tidak terkira. Astagfirullah. Suasana yang terang seketika berubah menjadi gelap, cuaca yang sejuk berubah menjadi dingin. Aku sapukan pandangan mataku ke segala arah, yang terlihat hanya kegelapan malam, serta bayangan pohon pinus yang terlihat bagai monster tengah mengelilingiku. Ya Allah. Aku masih di atas batu besar yang ada di gunung. Terdengar suara adzan subuh dari masjid yang ada di Rani Darat hampir usai. Aku pun segera beranjak turun dari batu itu dan segera turun gunung. Singkat cerita, aku sudah berada di mana sepeda motorku aku parkirkan. Lalu aku pun kembali ke barak. Setibanya di barak, aku langsung mandi dan melaksanakan sholat fardu subuh di barak, karena tidak sempat lagi aku berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, aku pun langsung berpakaian dinas untuk persiapan apel pagi. Singkat cerita, di kantor aku masih memikirkan kejadian yang telah aku alami. Pengalaman yang begitu terasa aneh bagiku. Kamu kenapa melamun terus, ya? Tiba-tiba saja seseorang menyapaku. Aku sedikit terkejut karena aku tak menyadari telah berdiri seseorang di sampingku serta menyapaku. Aku palingkan mukaku ke sebelah kananku dan ternyata seniorku Bang Hendrik. Siap bang? Gak ada, cuma lagi duduk-duduk saja. Jawabku sedikit tergagap. Bang Hendrik duduk di kursi yang ada di sebelahku dengan terus menatapku. Ia kembali bertanya, Dayat ada masalah ya? Ceritalah sama saya. Ucapnya seakan ia tahu apa yang tengah aku rasakan saat itu. Aku hanya tertunduk mendengar ucapan Bang Hendrik yang saat itu bertanya sambil terus menatapku. Lalu aku pun mulai bercerita dan menceritakan semua yang aku alami hingga kejadian tadi malam. Dengan raut wajah serius beliau mendengarkan ceritaku, lalu beliau menanggapi, Begini ya, kalau Dayat mau, ayo saya ajak ke rumahnya Pak Haji yang ada di gunung itu. Mungkin beliau bisa memberikan solusi. Demikian tutur Bang Hendrik kepadaku. Singkat cerita, aku pun menyetujuinya, dan kami berdua saat itu juga berangkat ke rumahnya Pak Haji yang dimaksud Bang Hendrik. Beruntung, setibanya di rumah Pak Haji, beliau pun ada, tengah duduk di pinggir kolam ikan. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Bang Hendrik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kamu? Ayolah masuk, jawab beliau kepada kami. Alhamdulillah, sehat Pak Haji, jawab Bang Hendrik. Lalu kami pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk di kursi di ruang tamunya, beliau langsung bertanya kepada kami, Ada masalah apa? Sudah lama kamu tak datang ke sini ya? Iya Pak Haji, begini Pak Haji. Adik leting saya sedang punya masalah. Mulai dari masalah pribadi, hingga kejadian yang baru saja ia alami tadi malam, ujar Bang Hendrik. Dan singkat cerita, aku ceritakan semua kepada Pak Haji itu. Aku sudah paham apa yang beliau alami tadi malam itu, ujar Pak Haji. Jadi begini ya, apa yang awak alami tadi malam, kebetulan awak dapat jumpa dengan yang baik. Orang bedung atau makhluk halus yang berada di Gunung Ranai, dan dia kasihan melihat awak tengah putus asa. Makanya dia menunjukkan bahwa hidup awak tuh masih panjang dan cerah di hari depan. Jadi supaya awak tetap semangat untuk hidup, serta awak harus selalu bersyukur. Kemudian yang lebih penting, awak harus bertobat. Demikian penuturan Pak Haji panjang lebar. Tapi ingat, jangan awak ulangi lagi ya, datang ke gunung ini lagi, malam hari pula. Saya takut yang datang benda yang jahat. Sambung Pak Haji mengingatkanku agar jangan diulangi lagi datang ke gunung pada malam hari, karena beliau takut yang mendatangiku jin yang jahat. Singkat cerita, setelah mendapat pencerahan dari Pak Haji, kami pun berpamitan pulang kembali ke kantor, karena saat itu memang masih jam kerja. Saat aku berpamitan dan menyalami Pak Haji, beliau berkata, Beruntung ya, kamu bisa jumpa dengan Haji Rahman. Jarang orang yang bisa jumpa dengan beliau. Mungkin karena kamu orang baik, ujar Pak Haji kepada aku. Siap, makasih ya Pak atas pencerahannya untuk saya. Saya izin pamit. Di tahun 2005,
aku memutuskan untuk meninggalkan segala gaya hidup yang glamor. Maklumlah, yang namanya masih berjiwa muda. Walau saat itu usia aku sudah tidak muda lagi. Aku hidup di Ranai Natuna benar-benar sendiri. Sendiri dalam artian jauh dari keluarga atau saudara. Dengan memutuskan untuk merubah gaya hidup dan perilaku, tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak cobaan dan rintangan. Langkah pertama caraku merubah hidupku, yaitu dengan cara menjauhi tempat dan teman yang cenderung kuat mempengaruhi diriku ke hal buruk. Karena aku berpikir sekuat apapun imanku, jika aku masih mendatangi dan berteman dengan yang buruk, maka aku tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Caraku menuai banyak permasalahan. Banyak temanku yang gaya hidupnya masih glamor mengatakan aku munafik dan sebagainya. Dan orang yang memang hidupnya sudah baik tidak mau menerima aku di antara mereka. Mereka selalu curiga dan menganggapku layaknya manusia paling buruk di muka bumi ini. Namun aku tetap dengan tekadku, biarlah aku dijauhi mereka. Yang penting Allah tidak akan pernah menolak tobatku. Kondisi batinku sungguh menyakitkan. Saat itu tiada tempat untuk bercerita selain kepada Allah. Setiap waktu sholat, aku selalu berusaha untuk berjamaah di masjid yang tidak jauh dari barak di mana aku tinggal. Karena dengan aku selalu sholat di masjid, semakin aku yakin dan bisa untuk merubah jadi lebih baik dalam hidup. Selain itu, aku selalu melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tak ketinggalan hampir setiap malam aku mengerjakan sholat tahajud. Ketika di kantor pun di saat ada waktu kosong, selalu aku gunakan dengan membaca Al-Quran, karena aku selalu menjaga wudhu. Hari berganti hari, demikian pula dengan bulan aku lalui dengan terasa berat. Namun dengan tekad serta keyakinanku, aku jalani dengan ikhlas. Akhirnya alhamdulillah, aku merasa bahagia. Lingkungan hidupku pun secara perlahan tapi pasti mulai memberi ruang untukku, yang tentunya kehidupan yang normal dalam nuansa religius. Suatu malam di Masjid Batu Hitam Ranai, selepas waktu sholat fardu maghrib, aku duduk-duduk sendiri di teras masjid. Ya, karena aku belum ada keberanian untuk bergabung dengan jamaah lain. Jujur, aku masih minder karena aku merasa tak pantas berada di antara mereka, yaitu bapak-bapak jamaah lain beserta Pak Imam. Saat itu aku tengah fokus berzikir dalam hati sambil melihat ke arah jalan, melihat kendaraan yang lalu lalang. Tinggal di mana, Pak? Tiba-tiba saja aku dikejutkan satu suara yang sepertinya menyapaku. Kupalingkan mukaku ke sebelah kanan, dan ternyata itu Pak Imam menyapaku dengan senyum ramahnya. Saya tinggal di barak, Pak. Jawabku sedikit tergagap dan canggung, lalu beliau duduk di sampingku. Saya lihat Bapak rajin sholat berjamaah di masjid ini, tapi kenapa tak pernah mau bergabung dengan yang lain? Tanya beliau kepadaku dengan tetap tersenyum. Saya segan, Pak. Jawabku singkat. Kenapa Bapak segan dengan kami? Tanya beliau sambil menatapku dengan teduh. Sungguh aku tak berani membalas tatapannya. Aku hanya tertunduk. Saya merasa tak pantas, Pak, bergabung dengan jamaah lain. Karena saya manusia yang banyak dosa. Cuma saya berusaha untuk bertobat serta memperbaiki diri. Demikian jawabku dengan pelan. Astagfirullah. Bapak jangan seperti itu berpikirnya ya. Kita ini semua sama di mata Allah. Dan jujur, kami yang sudah tua ini senang melihat Bapak masih muda tapi tekun ibadahnya. Jawab beliau seraya menepuk lembut bahuku. Mendengar ucapannya yang sungguh membuat hatiku merasa damai, seketika aku menatap wajah teduhnya. Beliau membalas dengan senyuman. Kuraih tangannya, kusalami dan kucium tangannya. Terima kasih ya Pak, sudah mau menerima saya dengan baik di masjid ini, ucapku kepada beliau. Ini rumah Allah, Pak. Jadi semua orang muslim boleh datang ke sini, jawab beliau. Singkat cerita, setelah selesai sholat fardu Isya, aku pulang ke barak. Aku merasa senang dan bahagia karena akhirnya aku mulai punya teman yang lebih baik, yaitu Pak Ustadz dan jamaah masjid, di mana aku selalu sholat berjamaah. Dengan demikian aku semakin semangat beribadah ke masjid itu.
Hari-hari kehidupanku berangsur membaik, mungkin karena pola hidupku yang sudah mulai teratur. Namun aku manusia biasa yang tak luput dari pasang surut dalam suasana hati, juga keimanan. Walau dalam ibadah, aku sudah berangsur membaik. Malam itu aku merasakan suasana hatiku tengah dilanda kegalauan. Pikiranku terlalu jauh melayang, entah kemana. Aku duduk sendiri di depan barak. Tiba-tiba saja terlintas di pikiranku ke gunung. Siapa tahu aku bisa ketemu kembali dengan Pak Rahman, pikirku. Tanpa pikir panjang, aku kembali ke kamar barakku. Aku pakai jaket serta aku bawa senter kecilku. Aku keluar barak dengan sepeda motor dengan tujuan ke Gunung Ranai. Sebelum mendaki, aku singgah di warung yang ada di lereng gunung yang terlihat masih buka. Aku membeli sebungkus rokok dan sebotol air mineral. Kemudian aku melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Seperti tempo lalu, aku menggunakan sepeda motor sampai jalan yang buntu, lalu aku parkirkan sepeda motor di bawah pohon yang rimbun itu. Kemudian aku pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, aku pun sampai di batu yang besar. Aku duduk di atas batu itu dengan posisi menghadap ke arah kota Ranai. Suasana malam itu beda dengan malam waktu tempo lalu. Malam itu langit terlihat begitu indah, walau sang rembulan belum menampakkan diri. Namun sang bintang bertaburan menghiasi langit. Bersaing dengan lampu-lampu yang bertebaran dari kota Ranai, terasa sejuk suasana saat itu, tapi tidak sampai membuat aku kedinginan. Ku ambil sebatang rokok dari kotaknya, ku bakar dan ku hisap dalam-dalam, sehingga terlihat kepulan asap saat aku hembuskan dari mulutku. Malam yang hening nan damai, sedikit terganggu dengan gigitan-gigitan nyamuk di sekelilingku. Kutepuk nyamuk yang hinggap di badanku. Namun kusadari, nyamuk-nyamuk itu semakin banyak mengepungku. Kukibas-kibaskan tanganku ke gerombolan nyamuk itu. Namun, nyamuk itu justru semakin banyak. Walau tidak menggigit dan hanya berputar-putar di depan telingaku saja, namun aku merasa sangat terganggu. Di saat aku tengah sibuk mengusir nyamuk, saat itu pula aku melihat kelebatan-kelebatan hitam dari balik pepohonan di sekelilingku. Semakin dekat dan dekat ke sisi batu yang aku tengah duduk di atasnya. Melihat bayangan hitam dan tinggi dan besar itu, jantungku berdebar. Rasa was-was pun mulai terasa. Dengan perlahan aku mengambil senter di saku jaketku. Lalu dengan kekuatan hati, aku hidupkan dan kuarahkan cahaya senter ke depan, di mana makhluk itu berdiri paling dekat dariku. Astagfirullah. Bertepatan cahaya senterku mengenai muka sosok itu. Terlihat ia menyeringai dan menatap tajam ke arahku. Seketika itu pula aku matikan kembali senterku. Bukan hanya berdebar jantungku, tapi saat itu tubuhku gemetaran setelah aku melihat muka dari makhluk-makhluk yang saat itu tengah mengelilingiku. Di saat aku panik karena kedatangan makhluk-makhluk menyeramkan, terdengar seperti ada seseorang yang tidak terlihat mataku berbisik. Pejamkan matamu nak, baca surat An-Nas. Dalam situasi yang menegangkan dan sudah pasti menakutkan, aku berusaha untuk konsentrasi mengikuti bisikan itu, tanpa aku mencari tahu siapa yang berbisik. Kupejamkan mataku, walau sulit untuk fokus, karena suara geraman dari makhluk-makhluk itu kian mendekat, seakan sengaja menunjukkan eksistensinya agar aku tidak bisa fokus. Aku pun demikian. Aku tidak mau kalah dengan makhluk-makhluk itu, karena aku meminta pertolongan kepada sang pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedua mata aku pejamkan, lalu aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begitu aku selesai membaca ayat suci itu, dengan mata masih terpejam, tak kudengar lagi suara geraman dari makhluk-makhluk menyeramkan itu. Tak kudengar pula suara nyamuk, walau hanya satu ekor, hening. Dengan perlahan aku membuka kedua mataku. Saat aku telah membuka kedua mataku, hanya ada satu sosok yang berada di hadapanku. Sosok itu duduk bersila, kira-kira 1 meter di hadapanku. Walau aku tidak melihat dengan jelas raut wajahnya, karena gelapnya malam,
namun aku tahu siapa sosok itu. Ya, beliaulah Pak Rahman atau Haji Rahman. Saya tahu kamu ingin jumpa dengan saya, tapi bukankah kamu sudah diingatkan Pak Haji agar kamu jangan kesini lagi, nak? Demikian ujar Pak Rahman kepadaku. Aku menahan nafas saat Pak Rahman berbicara kepadaku, karena aku tahu beliau marah kepadaku walau dengan cara bijaksana. Iya Pak, saya salah. Saya rindu dengan Bapak. Saat ini saya tengah gundah. Maafkan saya Pak. Jawabku kepadanya merasa bersalah. Mulai saat ini, kalau mau ketemu dengan saya, tak perlu datang ke sini ya. Sekarang pulanglah, tetap berpegang teguh kepada Allah jika ingin selamat, sambung beliau kepadaku. Singkat cerita, setelah ketemu beliau, aku turun dari gunung dan kembali ke barak dengan senang hati. Karena kedepannya, jika ingin ketemu beliau, tak perlu aku ke gunung lagi, karena beliau sudah memberitahuku cara memanggilnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.